Dalam 2 tahun terakhir, unicorn Indonesia berkembang sangat pesat. Dan seperti apa pemirsa apresiasi dunia dan perkembangan ekonomi digital di tanah air? Simak perbincangan spesial kontributor Metro TV Muhammad Akhir bersama Menkominfo Rudiantara dan pendiri Tokopedia William Tanuwijaya di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Kita ngobrol lagi nih, ketemu. Halo Pak, apa kabar? Kita ketemu lagi nih. Vlog bareng lagi ya. Waktu Davos. Selamat siang waktu Davos. Dan ada Mas William Tanuwijaya. Halo, apa kabar? CEO dari Tokopedia, salah satu unicorn dari 4 unicorn asal Indonesia, Pak ya. Jangan dibilang unicorn dong. Jangan apa dong sebutannya? Dekakon to be. Wow, udah naik level up gitu lagi ya. Dong. Harus optimis kita. Harus optimis. Oke, di tengah dingin-dingin seperti ini, tetap kita harus semangat dan menyemangati, membakar semangat begitu ya, untuk melihat perkembangan terkini setelah bertemu maraton pasti kan? Ya, tadi pagi jangan kurang tidur ya. maraton yang isinya sprint. Wah, bener banget sih. Gimana Pak? Ini tadi malam kita bahas mengenai demographic divide, ya karena Di Asia dinner ya? di Asia. Ini khusus mengenai Asia. Karena apa? Ada sebagian masyarakat Indonesia di dunia ini kan baru 50% masyarakat yang punya akses ke internet. Sisanya belum. Nah, ini ada namanya demographic divide. Artinya ada yang sudah boleh dikatakan canggih menggunakan internet, ada yang masih konektivitasnya aja belum ada. Dan ini bagaimana? Isunya apa? Karena nanti misalkan terjadi bagaimana kita menghindari adanya cultural shock. Orang di pedalaman yang naik motor aja belum pernah, tiba-tiba internetnya udah ada gitu. Nah, ini yang dibicarakan semalam untuk Asia. Nah, itu tidak bisa hanya membangun infrastruktur, tapi masyarakatnya juga harus disiapkan. Nah, yang tadi pagi menarik adalah khusus mengenai ASEAN. Jadi udah lebih mengerucut lagi ya, malam Asia, pagi ASEAN. Karena ekonomi itu, pertumbuhan di dunia itu semua melihatnya ke regional kita. Sekarang ini ya? Karena ASEAN dengan jumlah penduduk yang 600 juta lebih, memang lebih kecil dibanding penduduk di Tiongkok maupun di India. Tapi secara pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi di ASEAN. Dan kita tahu dong kalau sudah ASEAN, core-nya adalah Indonesia. Kita semua bicara mengenai arahnya kepada digital. Jadi yang dibahas tadi mengenai digital connectivity contohnya. Kapan 5G ini akan ada di ASEAN? Sebentar, sebagian masih menikmati, bukan menikmati, baru mengenal 4G, ini udah ngomong step up lagi ke 5G Justru itu. Nah, dan yang hadir siapa? Ada menteri-menteri dari negara ASEAN, juga ada akademisi, juga ada tadi saya bareng pelaku bisnis, ada dari luar ASEAN? Ada dari chair person dari board, itu kalau kita komisaris utamanya Telenor, ya, yang sudah mulai mengimplementasi 5G di negaranya. Di negara mana itu, Pak? Di Norwegia. Kemudian juga dari Korea, dari banyak, bukan hanya dari ASEAN. Dan kita semua sepakat bahwa belum ada model bisnis untuk 5G yang consumer. Jadi kita nih yang masih pakai 4G, masih istilahnya masih kemahalan pakai 5G gitu loh. Iya, benar-benar. Tapi 5G semua sepakat akan diimplementasikan untuk pasar enterprise maupun industri. Baik, jadi step ini akan enterprise industri. Betul, karena robotik akan jalan, artificial intelligence akan jalan, dan itu dikombinasikan dengan teknologi-teknologi industri revolusi keempat. Itu bottom line kesepakatan dari konektivitas. Mereka udah, sebelum akhirnya diupdate nih sama Mas William, mereka knowledge-nya udah tahu lebih banyak nggak sih? Jadi pas ketemu tuh udah lebih antusias gitu, karena tahu perkembangannya drastis ya, istilahnya bukan yang pesat ya dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nomor 1 dari belahan Asia itu umumnya sudah sangat familiar dengan Indonesia, tapi kalau dari Eropa mereka masih belum begitu mengerti tentang Indonesia. Tapi ini jadi opportunity kita untuk mengupdate tentang itu. Kalau key message saya sih ada 2 di kali ini, yaitu pertama, kembali ke tahun 2015. Tadi itu Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia tahun 2020 itu harus bisa jadi new digital energy of Asia. Artinya di tahun 2020 kita ini harus bisa jadi pemain digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tahun yang sama, saya diajak Pak Rudiantara ke Amerika Serikat. Itu pertama kalinya saya ke Silicon Valley. Waktu itu belum... Serius nih, baru pertama kali sama Pak Rudiantara? Pak Rudiantara tahun sebelumnya 2015. Belum sempat berarti ya? Sebelumnya belum sempat. Waktu itu Pak Rudiantara ngajak 5 perusahaan Indonesia gitu. Ternyata dalam 2 tahun, dari 2015 di tahun 2017 itu unicorn sudah tumbuh, dan tahun kemarin kan 3 dari 5 perusahaan yang diajak itu sudah berhasil menjadi unicorn, multi-billion dollar company. Ini sebuah progres yang sangat pesat kan, hanya dalam waktu dari 2019 sampai 2018. Dan 2 tahun terakhir ini ya Indonesia juga diakui lah di kancah panggung dunia ya.
kan tidak semua perusahaan itu bisa serta-merta datang ke Davos untuk ikut annual forum di panggung global seperti ini. Seleksi yang diundang bukan yang berdasarkan hoax. Penting itu ya. Dan menariknya ada dua hal. Apa Pertama, di sisi teknologi, kebanyakan di global gitu ya. Teknologi itu dianggap sebagai disruptor. Technology entrepreneur itu mengatakan, oh, we are technology company, we are trying to disrupt bla bla bla. Ternyata? Tapi kalau di Indonesia kita bisa kasih study case di mana teknologi itu sama sekali bukan disruptor, tapi teknologi itu benar-benar jadi enable empowerment. Bagaimana di Indonesia teknologi itu justru membuka lapangan pekerjaan baru. Studi banding misalnya di Tokopedia saat ini sudah punya 5 juta penjual, pedagang. Yang Pak Rudian tersebut sebagai UMKM itu Pak ya? Ya, Levelannya 10%. dan 70% di antara mereka itu pedagang baru. Tadinya tidak punya bisnis, sekarang punya bisnis baru. Nah, ini kan fenomena yang sangat menarik. Betapa entrepreneurialnya orang-orang Indonesia. Dan dengan platform teknologi, tadi yang Indonesia negara kepulauan, reverse urbanization itu terjadi. Tadinya katanya ibu kota lebih kejam dari ibu tiri gitu ya. Orang-orang berlomba-lomba ke Jakarta gitu. Dan sekarang? Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi kan mereka bisa balik ke kampung halaman mereka dan kualitas hidup lebih baik, tapi opportunity itu sama saja. Oke, kita kumpul lagi Pak ya. Ya, Ini malam. Kita ketemu lagi. Thank you. Oke, Pak makasih Rudiantara. banyak. Terima kasih. Terima kasih.